Oke, baik. Dikarenakan sudah pada hadir pada Zoom kita pagi hari ini, bisa mungkin saya mulai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Alifan Salukbana. Saya dari jurusan Perkebunan, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dari kelas PTP 6D. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang budaya mutu good agricultural practice atau GAP dan good handling practice atau GHP. Oke, baik. Yaitu pertama dengan konsep dasar budaya mutu dalam perkebunan kelapa sawit. Nah, budaya mutu atau quality culture merupakan sistem nilai, pola pikir, dan perilaku kerja yang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan kegiatan usaha. Nah, dalam konteks perkebunan kelapa sawit, budaya mutu berarti seluruh aktivitas mulai dari pembibitan hingga pengolahan TBS tanaman buah segar yang dilaksanakan sesuai dengan standar teknis, prosedur operasional, dan prinsip berkelanjutan. Budaya mutu tidak hanya berbicara tentang hasil produksi tinggi, tetapi juga tentang konsistensi mutu TBS, kemudian efisiensi biaya produksi, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap RSPO dan ISPO, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, budaya mutu di perkebunan sawit diwujudkan melalui penerapan GAP dan GHP. Oke. Nah, GAP atau dengan Good Agricultural Practice. Jadi apa sih GAP itu? Oke. Pengertian GAP. GAP adalah pedoman teknis budidaya tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, bermutu tinggi, ramah lingkungan, serta berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. Nah, pada perkebunan kelapa sawit, GAP mencakup seluruh tahapan budidaya sejak pembukaan lahan hingga panen. Next. Jadi ada pun prinsip-prinsip GAP pada tanaman kelapa sawit ini. Yang pertama, pengolahan lahan berkelanjutan. Nah, pengolahan berkelanjutan ini bertujuan untuk menjaga produktivitas kita menjadi jangka yang panjang, terus membuat keseimbangan ekosistem serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Nah, adapun tahap-tahapannya seperti tahap pembakaran. Nah, jadi adapun pembukaan lahan ini tidak dilakukan dengan cara membakar karena bisa menyebabkan kerusakan struktur tanah, kemudian menghilangkan bahan organik yang penting di dalam tanah, terus menimbulkan pencemaran udara dan emisi karbon. Sebagai alternatif dengan metode mekanis yang bisa kita lakukan seperti chipping, kemudian stacking, terus bisa juga dengan windrowing. Terus pengolahan berkelanjutan bisa juga menggunakan dengan konservasi tanah dan air. Nah, jadi praktik konservasi tanah ini meliputi penanaman tanaman penutup tanah seperti LCC atau pembuatan rora untuk meningkatkan infiltrasi air dan pengatur jalur panen agar tidak menyebabkan pemadatan tanah. Nah, tujuannya mengurangi erosi, menjaga kelembapan tanah, dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Kemudian bisa juga dengan penatapan drainase dan terasering pada lahan yang bergelombang, dibuat teras untuk mengatur mencegahnya erosi. Terus sistem drainase dirancang agar tidak terjadi gangguan maupun kekeringan. Kemudian bisa juga dengan cara perlindungan kawasan lindung dan repair zone. Nah, itu
tidak melakukan penanaman di sepadan sungai. Kemudian melindungi keanekaragaman hayati dan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi dan menjaga kualitas air. Oke, kemudian yang kedua yaitu penggunaan unit unggul bersertifikat. Nah, benih unggul ini bisa merupakan faktor penentu utama produktivitas hingga 30-40% menentukan hasil akhirnya. Nah, jadi bisa juga kita menggunakan sumber benih yang unggul ataupun yang resmi, yang berasal dari produsen resmi kayak seperti dari PT Sofindo, kemudian PTPN London Sumatera, Indonesia Tbk, ataupun PT Bina Sawit Makmur, dan banyak lagi. Kemudian bisa juga kita membuat potensi produksi menjadi tinggi, seperti varietas unggul yang kita gunakan pada varietas Venera, hasil persilangan dari persilangan Dura dengan Casipera, yang bisa menghasilkan 25 ton TBS per hektar atau per tahun, dengan rendaman minyak sekitar 23-26%. Kemudian penggunaan benih unggul ini bisa untuk menghindari bisanya kita harus menghindari benih-benih yang ilegal atau benih palsu. Jadi yang benih-benih tidak bersertifikat ini dapat menurunkan produktivitas kita, sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang jangka panjang. Nah, untuk menghasilkan buah dengan cangkang tebal dan remen rendah karena benih-benih yang ilegal tersebut. Oke, baik. Kemudian yang ketiga yaitu pemupukan berbasis analisis. Nah, pemupukan dalam GAP dilakukan dengan secara estimasi tetapi berbasis dengan data ilmiah. Nah, jadi adapun seperti yang kita gunakan analisis tanah dan daun. Jadi kita sebelum memupuk kita analisis tanah untuk mengetahui pH-nya, terus organiknya, terus NPK, Mg, kita harus mengetahui analisisnya dulu. Kemudian kita buat dengan dosis sesuai rekomendasi agronomis, yaitu seperti rekomendasi memupuk dibuat dengan agronom berdasarkan umur tanaman, terus jenis tanaman dan target produksi. Kemudian memupuk berbasis analisis ini juga kita harus menggunakan waktu dan metode aplikasi yang tepat. Nah, karena dilakukan pada awal dan akhir musim hujan, bisa kita lakukan pada awal dan akhir pada musim hujan. Terus aplikasinya ini kita membuat melingkar di piringan tanaman kelapa sawit. Terus tidak dianjurkan untuk pengaplikasian saat hujan. Nah, karena bisa menghindari pencucian pada aplikasi pemupukan itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit terpadu atau PHT. Nah, dalam pendekatan PHT bertujuan untuk menekan populasi hama di bawah ambang ekonomi, yaitu dengan pengendalian biologis. Nah, jadi pengendalian biologis itu kita menggunakan alam untuk mengendalikan hama ataupun penyakit tersebut, seperti penggunaan burung hantu atau Tito alba yang bisa mengendalikan hama tikus, atau bisa juga dengan pemanfaatan jamur untuk etamopogen untuk ulat api. Nah, kemudian kita harus melakukan monitoring yang rutin untuk inspeksi blok setiap bulan ataupun penentuan ambang ekonomi, misalnya 5% serangan di daun muda. Nah, kemudian kita bisa menerapkan pestisida selektif dan terkontrol. Nah, itu yang digunakan hanya jika populasi yang melebihi dari ambang ekonomi, menggunakan dosis sesuai dengan label ataupun operator yang menggunakan dosis tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima adalah teknik panen yang tepat. Nah, panen merupakan tahapan kritis karena langsung menentukan mutu TBS dan rendaman minyak. Nah, jadi kita harus mengetahui
bagaimana teknik panen yang tepat tersebut. Seperti kita harus mengetahui dengan kriteria matang, terus rotasi panen, dan sebisa-bisanya kita harus mengurangi losses ya. Jadi pertama itu kita membuat kriteria matang panen itu bagaimana. Nah, jadi kita lihat dari brondolan yang jatuh dari kelapa sawit tersebut. Jadi pada satu TBS bisa mencapai 3 ataupun 5 yang brondolan sudah masuk dalam satu tandan. Nah, kemudian rotasi panen bisa mencapai 7 sampai 10 hari untuk menjamin buah tidak overripe atau menekannya kehilangan minyak akibat fermentasi kelamaan pemanenan. Oke. Lanjut. Nah, pemanfaatan atau penerapan GAP. Nah, pemanfaatan penerapan GAP ini ada 5, yaitu pertama produktivitas optimal dan stabil, kemudian kualitas TBS yang tinggi atau rendemen minyak meningkat, kemudian biaya produksi lebih efisien, dan umur ekonomis tanaman lebih panjang. Yang terakhir, mendukung sertifikasi berkelanjutan. Nah, produktivitas optimal dan stabil ini kita harus memanfaatkan penerapan GAP dengan memastikan seluruh tahapan budidaya, mulai dari penggunaan benih unggul, terus pembukaan berbasis analisis, hingga teknik panen yang tepat yang dilakukan secara standar operasional agronomis. Nah, dengan praktik tersebut tanaman memperoleh nutrisinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian stres tanaman akibat kekurangan atau kelebihan hara dapat menghindari stres tanaman akibat kekurangan atau kelebihan hara dapat kita hindari. Kemudian seragam hama dan penyakit dapat dikendalikan sejak dini. Ketersediaan air juga dapat kondisi tanah tetap terjaga. Hasilnya produktivitas optimal dan stabil atau hasil dari TBS ini kita akan mendapat yang tinggi dan stabil setiap tahunnya, bukan hanya tinggi pada satu periode saja. Jadi stabilitas produksi sangat penting dalam setiap manajemen kebun karena memudahkan perencanaan panen, tenaga kerja, hingga kapasitas pabrik kelapa sawit. Secara empiris, kebun yang menerapkan GAP secara konsisten mampu mencapai potensi produksi 25 ton ke atas TBS per hektar per tahun dengan fluktuasi yang lebih rendah dibandingkan kebun yang dikelola secara konvensional. Nah, kemudian itu kualitas TBS tinggi atau rendemen minyak yang meningkat. Nah, GAP menekankan panen pada tingkat kematangan optimal dan pengangkutan yang cepat ke pabrik. Hal ini berdampak langsung terhadap rendemen minyak, terus kadar asam lemak atau ALB supaya tetap rendah. Kemudian kerusakan buah dapat diminimalkan. Kemudian brondolan terkumpul secara maksimal. Nah, buah yang dipanen tepat matang memiliki kandungan minyak yang maksimum. Jika panen terlalu mudah, rendemen rendah, dan ataupun jika terlalu matang atau overripe, kualitas minyak menurun akibat peningkatan FFA tadi. Jadi dengan GAP, kerugian akibat losses dapat ditekan dengan kurang dari 3%. Kemudian efisiensi ekstraksi minyak di pabrik menjadi meningkat. Nah, artinya bukan hanya kuantitas yang naik, tetapi juga kualitas bahan baku untuk industri hilir menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu biaya produksi lebih efisien. Nah, salah satu keunggulan GAP adalah pendekatan berbasis data dan efisien input. Nah, jadi adapun beberapa contoh efisiensi biaya seperti pemungutan berdasarkan analisis, yaitu menghindari pemborosan pupuk, terus pengendalian hama berbasis ambang ekonomi, bisa menggunakan pestisida digunakan hanya untuk yang kita perlukan saja. Kemudian adapun drainase dan konversasi tanah yang baik
juga cara mengurangi biaya rutinitas lahan. Kemudian rotasi panen terjadwal, kita bisa mengoptimalkan tenaga kerja. Jadi tanpa GAP sering terjadi biaya pupuk membengkak, kemudian aplikasi pestisida berlebihan sesuka hati kita untuk melakukan aplikasiannya saja. Nah, bisa juga kalau tanpa GAP ini menjadi kerusakan lahan yang memerlukan biaya perbaikan yang sangat tinggi. Nah, jadi penerapan GAP biaya produksi menjadi lebih terkendali, kemudian rasional, sehingga margin keuntungan menjadi meningkat. Terus yang keempat yaitu umur ekonomi tanaman lebih panjang, karena tanaman kelapa sawit umumnya memiliki umur ekonomis kurang lebih 25 tahun. Namun tanpa pengelolaan yang baik, produktivitas dapat menurun lebih cepat akibat degradasi tanah bisa, kemudian kekurangan hara, kemudian serangan penyakit sistemik ataupun erosi dan pemadatan tanah. Jadi GAP menjaga keseimbangan nutrisi, kesehatan tanah, dan kondisi lingkungan tumbuh sehingga pertumbuhan vegetatif dan generatif tetap optimal. Kemudian produksi tidak cepat menurun pada usia tua, dan replanting dapat ditunda sesuai dengan siklus ideal. Nah, artinya investasi jangka panjang pada kebun menjadi lebih aman dan menguntungkan. Kemudian mendukung sertifikasi keberlanjutan, yaitu dengan penerapan GAP. Jadi merupakan fondasi utama untuk memperoleh sertifikasi berkelanjutan seperti Renewable of Sustainable Palm Oil atau RSPO, kemudian Indonesia Sustainable Palm Oil ataupun ISPO. Nah, sertifikasi ini memberikan beberapa manfaat, yaitu seperti akses pasar ekspor yang lebih luas, terus harga jual juga lebih kompetitif, peningkatan reputasi perusahaan, kemudian kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional. Jadi pasar global saat ini semakin menuntut produksi sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tanpa penerapan GAP, kebun akan sulit memenuhi standar audit berkelanjutan. Oke. Next. Kemudian yaitu good handling practice atau GHP pada perkebunan kelapa sawit. Nah, good handling practice GHP, good handling practice atau GHP adalah standar penanganan hasil panen untuk menjaga mutu produk sebelum proses lebih lanjut dalam sawit. Di proses lebih lanjut. Nah, dalam sawit, GHP fokus pada penanganan TBS dari kebun hingga ke pabrik kelapa sawit ataupun PKS. Jadi tujuan GHP ini adalah yang pertama, mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas ALB atau FFA, yaitu salah satu indikator utama mutu minyak sawit, yaitu adalah kadar asam lemak bebas ALB ataupun FFA. Nah, secara alami setelah buah dipanen, enzim lipase mulai bekerja mencegah enzim lipase ini mulai bekerja untuk memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas. Proses ini menjadi semakin cepat jika buahnya terlambat diangkut ke pabrik. Terus buahnya mengalami memar ataupun luka, atau bisa dibuat buahnya itu rusak. Kemudian TBS terpapar panas dan hujan terlalu lama, itu tadi menjadi buahnya terlalu rusak. Jadi semakin tinggi kadar EFA bisa membuat kandungan minyak efektif menjadi menurun. Kemudian kualitas CPO juga memburuk dan harga jual bisa menurun. Nah, melalui GAP ini TBS harus segera diangkut maksimal 24 jam setelah panen agar buah itu jadi maksimal, ya. Kemudian buah tidak boleh dibanting karena dapat merusak dari tanaman dari buah tersebut. Dengan demikian FFA dapat dijaga tetap rendah kurang 3% sesuai dengan standar mutu industri. Kemudian yang kedua, tujuan utama GAP yang kedua itu menghindari kontaminasi. Nah, kontaminasi ini berasal dari kayak seperti
sampah plastik, bisa terjadi sampah plastik ataupun tanah dan pasir yang kemudian adapun oli dan bahan kimia dari alat angkut, yang mengakibatkan kondisi menjadi kotor. Nah, jadi kontaminasi ini berdampak pada penurunan mutu CPO, terus kerusakan mesin di PKS juga termasuk, dan penolakan muat oleh pabrik, jadi membuat kerugian yang finansial. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjaga kebersihan dan integritas buah. Nah, integritas buah berarti kondisi fisik buah tetap utuh, tidak rusak, dan tidak mengalami degradasi sebelum diolah. Nah, kerusakan itu bisa terbuat dari kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini yang kayak seperti kanan itu dibanting, terus menjadi rusak. Terus buah yang terinjak ataupun terlindas truk bisa jadi. Kemudian penumpukan berlebihan yang di truk itu buat buah itu menjadi tertekan, yang dapat menyebabkan luka pada buah, terus fermentasi dini, peningkatan DFA, terus kehilangan banyak minyak ataupun oil losses. Nah, dalam GAP berarti prinsip teknis yang diterapkan yaitu untuk pengangkatan TBS dengan hati-hati, terus gondolan dikumpulkan bersih dan tidak tercampur tanah. Jadi penggunaan alat angkut yang sesuai dengan kapasitas dan pengiriman sesuai jadwal dan panen. Nah, oke, selanjutnya adapun prinsip-prinsip GHP pada tanaman kelapa sawit ini. Yang pertama yaitu pengumpulan TBS yang cepat. Nah, jadi setelah tandan dipanen, proses biologis dalam buah langsung berjalan, terutama aktivitas enzim lipase yang meningkatkan kadar asam lemak bebas ALB atau FFA tadi. Oleh karena itu, kecepatan pengumpulan menjadi faktor krusial. Nah, jadi secara teknis TBS harus segera diangkut dari piringan ke tempat pengumpulan hasil ataupun TPH. Jadi habis dipanen langsung ke kumpulan di TPH tersebut. Nah, jadi terus tidak boleh dibiarkan berserakan di gawangan terlalu lama. Nah, bisa jadi tidak terangkut ataupun tidak terletak di TPH tadi. Nah, terus penumpukan di TPH ini harus teratur dan tidak berlebihan, jadi ditumpuk secara rapi, terus diberi nomor, dibuatlah rapi supaya lebih enak dipandang dan lebih enak dihitung dengan cara yang maksimal. Ya, tujuannya itu mengurangi risiko akibat tertinggalnya buah tadi, akibat nggak dikumpulkannya di pH tadi. Jadi semakin cepat TBS dikumpulkan, semakin rendahlah risiko peningkatan FFA dan penurunan mutu tadi. Oke, baik. Kemudian yang kedua yaitu transportasi efisien dan cepat. Nah, jadi waktu adalah faktor yang paling menentukan dalam GHP ini. Idealnya TBS harus sampai di PKS pada waktu kurang dari 24 jam kalau bisa setelah pemanenan. Nah, jadi secara teknis jadwal angkutan harus sinkron dengan rotasi panennya. Ya, kemudian armada transportasi cukup dengan sesuai yang siap pakai. Kendaraan dalam kondisi bersih, bebas oli ataupun bisa juga dengan bebas dengan bahan kimia lainnya. Nah, terus muatan tidak melebihi dengan kapasitas, jadi sesuai dengan standarnya saja muatan pada truk tersebut sampai berapa sanggupnya. Terus risiko jika tidak sesuai. Nah, jika tidak sesuai ini bisa membuat penundaan meningkatkan FFA, kemudian tertekan lebih menyebabkan buah menjadi mememar akibat tertekan atau berlebihan di angkutan tadi. Terus TBS juga bagian buah truk rusak akibat berlebihan angkutan tersebut. Nah, jadi transportasi yang baik bisa menjaga integritas tandan dan memastikan mutu tetap optimal saat di PKS. Kemudian yang ketiga itu pencegahan kontaminasi. Nah,
Jadi kontaminasi ini kayak merupakan penyebab utama penurunan mutu dan potensi penolakan muatan oleh pabrik. Nah, jadi seperti bentuk kontaminasi dengan tanah ataupun pasir, kan ada tuh pemanen-pemanen yang biasanya kalau pemanen masyarakat dia membuat tanam berat berat buah tersebut melebihi dari eh, standarnya, bisa memasukkan tanah dalam goni ataupun selainnya yang membuat eh, menjadi berat. Nah, sehingga menjadi merusak, itu membuat rendaman minyak menjadi turun karena ada tanah tersebut, tanah, plastik ataupun pasir, botol, logam-logam ataupun benda-benda asing lainnya yang membuat itu menjadi berat. Karena kita harus membuat prinsip pencegahannya, seperti berondolان harus dikutip bersih. Nah, jangan kita kutip sampai tanah-tanahnya tadi. Kemudian area TPH tidak berlumpur, terus tidak mencampur buah mentah dengan buah matang. Nah, jadi kontaminasi dapat menurunkan kandungan minyak, merusak mesin pengolahan, kemudian meningkatkan biaya sortasi di pabrik. Nah, karena itu kebersihan menjadi prinsip utama dalam THP ini. Kemudian adapun sistem sortasi. Nah, sistem sortasi ini adalah tahap pengendalian mutu sebelum TBS dikirim ke PKS. Nah, jadi proses sortasi bisa memisahkan buah matang mentah underripe ataupun buah busuk overripe. Kemudian pemeriksaan tangkai panjang dan memeriksa jumlah brondolan. Nah, jadi adapun peran pengawasan ini seperti mandor panen melakukan pencegahan di TPH, melakukan pengecekan di TPH sebelum pengangkutan. Nah, buah yang tidak memenuhi standar ditolak oleh dan dipisahkan. Nah, dilakukan pencatatan mutu panen. Jadi sortasi ini penting untuk menjaga standar kualitas, terus mengurangi penalti di pabrik dan memastikan rendaman minyak optimal. Nah, kemudian yang kelima yaitu pencatatan dan trackability, yaitu dalam sistem perkebunan ini dalam sistem perkebunan modern, dokumentasi menjadi bagian penting untuk menjamin mutu. Jadi bisa juga kita membuat bentuk pencatatan seperti blok dan angka panen itu bagaimana, kemudian tercatat tanggal dan jam kerja pemanen, kemudian nama pemanennya siapa, terus volume produksi per bloknya, terus waktu pengiriman ke PKS-nya itu perlu di pencatatan. Nah, manfaat dari trackability ini bisa memudahkan evaluasi produktivitas, kemudian mengidentifikasi sumber masalah mutu, terus mendukung audit sertifikasi seperti RSPO tadi, dan menjamin transportasi dan menjamin transparansi pada rantai pasok. Jadi trackability ini membuat setiap TBS dapat dilacak asalnya, sehingga pengendalian mutu menjadi lebih struktur. Nah, oke, next. Adapun dampak ataupun keuntungan penerapan GHP. Nah, jadi penerapan GHP ini seperti yang pertama itu rendaman minyak menjadi meningkat. Kemudian rendaman minyak meningkat. Nah, jadi rendaman minyak meningkat itu ataupun oil extraction, bisa dikatakan menjadi oil extraction rate. Nah, jadi rendaman minyak yang meningkat, nah, adalah presentasi minyak yang dapat diekstraksi dari TBS penerapan GHP dari diekstrakan dari TBS. Nah, kemudian penerapan GHP berperan langsung dalam menjaga potensi kandungan minyak dalam buah, tetap buah optimal. Oke.
Kemudian mengapa bisa meningkat? Nah, ya kan pasti ada pertanyaan gitu. Mengapa rendemen minyak menjadi meningkat? Nah, salah satunya seperti kalau kita mengelola buah dari TBS diproses langsung kurang lebih dari 24 jam setelah panen diangkut ke pabrik itu akan meningkat. Itu satu. Kemudian buah tidak mengalami fermentasi berlebihan. Ya. Kemudian kalau kerusakan fisiknya akibat berunturan dan diminimalkan, itu juga bisa membuat meningkat tadi. Kemudian juga brondolan. Nah, brondolan ini kita harus diikuti bersih sehingga tidak ada yang kehilangan minyak tadi. Nah, jika tidak diterapkan di HP tadi ini, maka buah menjadi rusak sebelum diolah. Terus kemudian minyak hilang akibat kebocoran dari sel buah tadi. Terus penurunan rendemen 1-3% itu pun bisa terjadi karena tidak adanya diterapkan di HP tersebut. Nah, jadi dalam skala kebun besar, peningkatan rendemen 1% saja memberikan tambahan keuntungan yang signifikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kadar FFA rendah. Nah, jadi kadar FFA itu kayak free fat exit. Nah, jadi kadar asam lemak bebas ALB ataupun FFA merupakan indikator utama kualitas minyak sawit mentah ataupun CPO. Nah, FFA ini bisa meningkat akibat keterlambatan pengolahan. Nah, terus kerusakan buah, penyebaran kelebihan, kontaminasi mikroba ataupun yang lainnya. Jadi untung ada GHP yang bisa membuat waktu ditekan jadi seminimal mungkin untuk terus kemudian terjadi transportasi itu menjadi terjadwal dan terus kemudian buah ditangani dengan hati-hati dan tidak terjadi pemanasan dan fermentasi di TPH. Hasilnya bisa menjadi FFA dapat dipertahankan kurang dari 3%. Nah, terus mutu minyak sesuai dengan standar industri. Risiko penalti pun di pabrik menjadi berkurang akibat penerapan keuntungan GHP ini. Jadi semakin rendah FFA, jadi semakin baiklah kualitas minyak dan semakin tinggilah nilai jualnya. Kemudian yang ketiga yaitu ini CPO lebih berkualitas. Nah, mutu CPO ataupun crude palm oil dipengaruhi oleh kualitas TBS. Nah, yang masuk ke pabrik kelapa sawit ataupun PKS. Jadi ada dampak GHP terhadap kualitas CPO. Itu pertama warna minyak lebih jernih, terus kandungan kotoran menjadi rendah, terus kadar air sesuai dengan standar, terus stabilitas oksidatif yang lebih baik. Kemudian CPO yang berkualitas tinggi memiliki CPO yang berkualitas tinggi ini bisa memiliki standar mutu ekspor yang lebih baik, terus daya saing di pasar global pun meningkat. Nah, kemudian proses pemurnian lebih efisien. Jadi kualitas yang konsisten juga mendukung penemuan standar sertifikat berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO tadi. Kemudian yang keempat yaitu harga jual lebih tinggi. Nah, mutu TBS dan CPO yang baik berpengaruh langsung terhadap harga jual yang tinggi. Jika mutunya rendah, PKS dapat memberikan potongan harga ataupun grading penalti. Nah, tadi itu kena penalti karena memberikan potongannya karena mutu TBS ini rendah, kemudian muatan bisa ditolak dan reputasi kebun menjadi menurun. Jadi sebaiknya jika GHP diterapkan dengan baik, TBS ini bisa memenuhi standar grading, tidak ada penalti kualitas, dan kepercayaan penalti menjadi meningkat. Potensi kontrak jangka panjang juga lebih besar. Secara ekonomi, kualitas ini
yang stabil dan bisa memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi, risiko kerugian lebih rendah, terus posisi tawar kebun lebih kuat. Kemudian yang kelima yaitu hubungan baik dengan PKS. Nah, hubungan baik antara kebun PKS ini sangat penting, terus sangat berpengaruh oleh konsistensi mutu bahan baku, yaitu bisa membuat dampak positifnya terhadap hubungan kemitraan. Nah, jadi dalam sistem manajemen modern, dampak positifnya terhadap hubungannya itu bisa PKS bisa menerima TBS berkualitas dan sesuai dengan standar. Terus proses pengolahan berjalan lancar tanpa gangguan kontaminasi, terus tidak terjadinya konflik akibat penalti mutu tadi. Nah, kemudian itu bisa buat terbangunlah kepercayaan dan kerjasama jangka panjang antara PKS dan pekebun tadi. Oke. Jadi dalam sistem manajemen modern, transparansi mutu dan ketepatan waktu pengiriman menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan bisnis yang berprofesional. Oke, next. Oke, kesimpulannya itu budaya mutu GAP dan GHP pada perkebunan kelapa sawit merupakan sistem manajemen terpadu. Nah, menekankan kualitas sejak proses budidaya hingga penanganan hasil panen. Nah, GHP berfokus pada teknik budidaya yang benar dan berkelanjutan, sedangkan GHP berfokus pada penanganan pasca panen agar mutu TBS menjadi optimal. Oke. Kemudian adapun implementasi yang konsisten yang menghasilkan seperti produksi tinggi, sumber minyak optimal, terus efek rendah, efisiensi biaya, terus berkelanjutan lingkungan, aksi pasar global. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman yang mau mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.